Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kitab Fathul Qorib halaman 14, 1, 2, 3, alinea ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani yang kedua dari fardunya wudu. Ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh muka. Jadi wajib membasuh seluruh muka, bagian-bagian muka seluruhnya harus dibasuh. Jadi rukun wudu yang kedua adalah membasuh seluruh muka. Wa hadduhu, batasan muka. Apanya? Tulan, tingginya atau panjangnya, maksudnya tingginya. Batasan muka tingginya adalah, jadi tulan tamyiz. Batasan muka apanya? Tulan panjangnya atau tingginya. Ma apa-apa. Baina yang antara. Manabiti sya'rir ra'si ghaliban, tempat tumbuhnya rambut pada umumnya. Tempat tumbuhnya rambut pada umumnya. Wa akhirul lahyaini, dan akhir al-lahyaini, tulang di bawah bibir. Al-lahyaini, dan akhir tulang di bawah bibir. Wa huma al-lahyaini adalah al-azmani, dua tulang. Al-lazaini, yang yanbutu tumbuh, alaihima di atas keduanya. Al-asnanus sufla, gigi yang bawah. Gigi yang bawah. Jadi dijelaskan apa yang dimaksud dengan kepala. Batasan tingginya adalah dari tempat tumbuhnya rambut sini. Tempat tumbuhnya rambut berarti di sini, di batasannya ghaliban umumnya. Terus sampai ke sini. Ini namanya al-lihyaini. Ini di al-lihyaini, tulang di bawah mulut. Nah, ini disebut al-lihyaini, boleh juga disebut dengan dagu. Al-lihyaini, nah di sini berarti ini tempat tumbuhnya gigi bagian bawah. Ini kan tulang. Tempat tumbuhnya gigi bagian bawah berarti sampai sini. Ini batasan mukanya dulu, batasan muka. Nanti kalau batasan yang dibasuh beda. Kenapa batasan yang dibasuh beda? Karena menyempurnakan yang wajib itu harus dilebihkan. Nah, ini batasannya dulu. Batasan muka sampai sini. Nah, ini disebut al-lihyaini, dua tulang yang tempat tumbuh di atasnya adalah gigi-gigi bagian bawah. Wa yajtami'u muqaddamuhuma fi dzaqni. Wa yajtami'u, dan berkumpul, muqaddamuhuma, depan keduanya, fi dzaqni, di dalam dagu. Jadi depan keduanya di dalam dagu, berkumpul depan keduanya di dalam dagu. Nah, ini disebut dagu. Wa muakharuhuma, akhir keduanya, fil uzuni, di dalam telinga, di telinga. Ini dagu depannya nih. Lalu ini ada dua, keduanya berakhir ujungnya di telinga. Nah, sampai sini. Iya, sampai sini. Nah, ini berarti sampai sini yang harus dibasuh. Nah, ini di sini ada tulang. Nah, berkumpul keduanya di depannya di dalam dagu, lalu di sini sampai sini. Itu disebut al-lihyaini. Jadi kita sudah tahu dari sini sampai sini itu namanya disebut dengan muka.
Kemudian tentang wahadduhu dan batasannya. Ardon, lebarnya. Tadi kan panjangnya atau tingginya, sekarang lebarnya. Ma apa-apa, bainal uzunaini, yang diantara dua kuping, yang diantara dua telinga. Ini ada telinga, ini yang kecil ini sebenarnya masuk telinga, tapi tetap wajib dibasuh karena untuk menyempurnakan yang wajib. Jadi dari yang kecil ini nggak termasuk, dari sini terus sampai ke sini yang kecil lagi batasannya. Nah ini yang jadi kesimpulannya segini batasan. Nah ini segini, ini tidak termasuk tapi wajib dibasuh untuk menyempurnakan yang wajib. Nah segini, nah itu batasannya. Jadi kalau kita hanya pas-pasan, khawatir tidak sempurna, lalu nanti kita lebihkan, ini kita basuh sampai sini kita basuh. Yaitu batasannya dulu, batasan wajah yang wajib dibasuhnya. Idza kana wa idza kana alal wajhi, jika ada di wajah itu, di atas wajah itu, sya'run, rambut, khafifun yang tipis, au kasifun atau yang tebal, wajaba maka wajib isalul ma'i ilaihi, mendatangkan air kepadanya, ma'al basyarati, bersama kulit, allati tahtahu, yang di bawahnya, yang di bawah rambut tersebut. Ada bulu mata tebal, wajib dibasuh bulu matanya dan rambut di bawah bulu mata. Ya, jadi ada kumis, wajib dibasuh kumis dan yang di bawah kumis. Ya, itu dulu. Jadi jika ada rambut baik tebal maupun tipis, maka wajib mendatangkan air ke rambut tersebut dan ke yang di bawah rambut. Ya, itu secara umum, tapi ada pengecualian. Wa amma lihyatur rajuli al-kasifatu, wa amma lihyatur rajulil kasifatu, adapun jenggot orang laki-laki yang tebal. Al-kasifatu naatnya lihyah, jadi kasifatu bukan kasifati. Adapun jenggot laki-laki yang tebal, jenggotnya yang tebal. Pengertian tebal adalah bi alam yarol mukhatabu, dengan sekiranya mukhatab yang diajak bicara tidak melihat basyarataha, kulitnya, min khilaliha, dari sela-sela rambut. Jadi jika laki-laki memiliki jenggot yang tebal, yang dimaksud dengan tebal adalah orang yang diajak bicara di depannya tidak melihat kulit di sela-sela rambut, maka fayakfi, maka cukup ghuslu zohiriha, membasuh bagian luarnya saja. Jadi ini khusus laki-laki yang jenggotnya tebal, maka membasuh bagian luarnya saja. Membasuh bagian luarnya saja, tidak sampai ke dalam kulit, itu boleh. Nah kalau ini termasuk tipis, berarti wajib sampai ke kulit. Kalau jenggotnya lebat, maka kulit-kulit sini harus rambut-rambut sini harus terbasuh, lalu kulitnya tidak wajib. Itu kalau laki-laki memiliki jenggot yang tebal. Bikhilafil khafifati, berbeda dengan jenggot yang tipis. Wahia, yaitu pengertian jenggot yang tipis yaitu ma apa-apa, yaro, yang bisa melihat. Siapa yang bisa melihat? Al mukhatabu, orang yang diajak bicara. Basyarataha, kulitnya.
fayajibu maka wajib isalul ma'i mendatangkan air li basyaratiha ke kulitnya tersebut. Jadi kalau laki-laki jenggotnya tipis maka wajib mendatangkan air sampai ke kulitnya. Kalau laki-laki punya jenggotnya lebat cukup bagian depannya saja, tidak sampai ke kulit, tetap sah ya. Wa bi khilafi lihyatim ra'atin, dan berbeda juga dengan jenggotnya orang perempuan. Ini jika ada, misalkan ada orang perempuan punya jenggot, misalkan wahunsa dan banci, fayajibu maka wajib isalul ma'i mendatangkan air li basyaratihima kepada kulit keduanya, walau kasufa walaupun jenggot keduanya itu tebal. Ini cuma misalkan jika ada perempuan yang memiliki jenggot yang lebat atau banci memiliki jenggot yang lebat, maka wajib membasuh sampai ke kulit-kulitnya. Ya, begitu pengertiannya. Wala budda, dan harus ma'a ghuslil wajhi bersama membasuh muka, min ghusli juz'in minar roksi membasuh sebagian dari kepala. Jadi ketika membasuh muka wajib membasuh sebagian dari kepala. Ini kepala nih, tempat tumbuh rambut harus ada yang terkena. Maksudnya itu harus sempurna. Karena harus sempurna maka harus dilebihkan. Begitu. Kalau tidak dilebihkan khawatir di dalam usul fikih malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib ya. Apa-apa yang menyebabkan kewajiban itu sempurna maka apa-apa itulah wajib juga ya. Jadi kita nggak sempurna kalau ini tidak terbasuh perbatasan-perbatasan, maka perbatasannya harus dibasuh, berarti harus terkena rambut terus sampai sini. Begitu juga ini batasannya sini harus dilebihkan, karena kalau nggak dilebihkan nggak sempurna, maka harus dilebihkan sampai sini biar sempurna. Nah begitu juga wajib membasuh sebagian kepala di sini biar mukanya pasti sempurna begitu dalam basuhannya. Warrokobati, dan leher. Nah sampai sini ini harus kena nih dikit. Nah jadi sini biar yakin mukanya itu seluruhnya terkena air. Wama tahtaz zakni, dan apa-apa yang di bawah dagu, leher dan apa-apa yang di bawah dagu itu harus terkena air. Kalau tidak terkena air dikhawatirkan atau khawatir basuhan mukanya tidak sempurna lalu wudunya tidak sah. Jadi semua harus dilebihkan. Berarti sampai sini, sampai leher kena dikit. Nah ini harus kena. Itu dalam, kalau menutup auratnya perempuan sampai sini. Ini nggak boleh terkena, nggak boleh kelihatan kalau menutup auratnya. Tapi kalau membasuh mukanya harus semua sampai sini. Begitu kurang lebih tentang membasuh muka ini. Barangkali ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Enggak sah, karena itu rukun dan wajib. Jadi kalau nggak sempurna tidak sah wudunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Sampai sini kelebihan. Ke kuping bagian lain, jadi sampai sini saja ini kena nih. Yang kecil di sini kena segini, udah segini. Nggak usah, kuping nggak usah. Nah, yang wajib kena ini kecil, yang kecil di sini, iya. Karena untuk menyempurnakan ini, iya. Kuping nanti lain lagi, kuping tidak. Kalau ini sudah bagian kuping, tapi wajib kena untuk menyempurnakan mukanya. Demikian pembahasan kita, alhamdulillah selesai juga. 1 alinea dan 3 bab sudah kita bahas.